Selamat siang Bu Ima dan teman-teman. Saya akan menjelaskan tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Yang pertama itu ada letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Dan saya akan bahas pertama adalah letak wilayah Indonesia, yaitu letak astronomis Indonesia terletak di 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT dan 141 derajat BT. Dampak atau akibat yang dialami negara Indonesia pada letak astronomis yaitu curah hujan yang tinggi, beriklim tropis, kelembapan udara tinggi, suhu harian rata-rata tinggi. Dan Indonesia juga menjadi pembagian waktu 3. Yang pertama WIB, WIT, dan WITA. Letak geografis yang kedua adalah letak geografis. Itu terletak di 2 benua dan 2 samudra. Letak 2 benua yaitu benua Australia dan benua Asia. Sedangkan 2 samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dampak letak geografis pada negara Indonesia adalah Indonesia dilalui oleh 2 angin muson, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat mengakibatkan Indonesia musim penghujan, sedangkan musim timur Indonesia mengalami musim kemarau. Indonesia terletak di posisi silang perdagangan dan pelayaran Asia. Letak geologis Indonesia itu ada 3 letak. Yang pertama letak lempeng, kedua letak dangkalan atau paparan, yang ketiga letak jalur pegunungan Pasifik. Letak lempeng Indonesia yaitu ada 3. Yang pertama lempeng Eurasia, yang kedua lempeng Indo-Australia yaitu Indonesia dan Australia, yang ketiga lempeng Samudra Pasifik. Akibat dari lempeng tersebut Indonesia mengalami bencana gempa bumi. Yang kedua itu adalah 2 dangkalan atau paparan, yaitu paparan Sunda dan paparan Sahul. Akibat dari paparan ini Indonesia mengalami flora dan fauna yang beragam di berbagai daerah. Nah, yang ketiga ada jalur pegunungan, yaitu jalur pergunungan sirkum Mediterania, dan yang kedua jalur pegunungan sirkum Pasifik. Pada jalur pegunungan ini Indonesia mengalami akibatnya mengalami adanya gunung berapi yang aktif sebesar 127 dan banyak minyak, gas bumi, logam dan berbagai macam lainnya yang ada di Indonesia. Luas wilayah Indonesia yang daratan menurut Badan Pusat Statistik tahun 2015 adalah sebesar 1.913.578 km persegi, dan luas perairan Indonesia sebesar menurut Badan Informasi Geospasial tahun 2015 sebesar 6.315.222 km dengan panjang pantai 99.093 km menurut UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982. JE memiliki panjang 200 mil dari garis dasar pantai dan mencapai 2,9 juta kilometer. Batas wilayah Indonesia, yang ketiga itu ada batas wilayah Indonesia. Batas Indonesia juga ada batas daratan, batas laut, dan batas udara. Batas daratan Indonesia ada 4. Yang pertama
Ada 4. Yang pertama, bagian utara, yaitu Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Malaysia bagian daratan, Laut Sulawesi, dan Samudra Pasifik. Yang kedua ada batas bagian timur, yaitu Papua Nugini bagian daratan dan Samudra Pasifik. Yang ketiga ada bagian batas selatan, yaitu Timor Leste bagian darat, Laut Arafuru, Samudra Hindia. Sedangkan bagian barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Yang kedua ada batas laut. Batas laut Indonesia itu ada 3. Yang pertama, batas laut teritorial, batas laut kontinental, dan batas laut JE atau zona ekonomi eksklusif. Batas laut teritorial Indonesia ditarik dari garis dasar pantai dengan jarak 12 mil atau 22,2 km dari garis pantai. Dan diajukan diumumkan pada Deklarasi de Juanda, yaitu 13 Desember 1957. Yang kedua ada batas laut kontinental, yaitu diukur dari garis dasar pantai ke arah luar dengan jarak paling jauh 200 mil dengan kedalaman 150 meter. Dan yang ketiga ada batas zona ekonomi eksklusif atau JE. Pada Indonesia wilayah laut sepanjang 200 mil dari garis dasar laut ke arah laut bebas. Dengan ini potensi SDA atau potensi SDA perairan itu kapal-kapal yang ingin melintas ke Indonesia itu harus melalui izin dan tidak boleh masuk seenaknya saja. Yang ketiga ada batas udara. Batas udara ini Indonesia mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut. Dan batas dengan angkasa luar ditetapkan menurut hukum internasional. Menurut Konvensi Chicago 1944, yaitu Chicago Convention on International Civil Aviation. Setiap negara memiliki kedaulatan eksklusif terhadap ruang udara di atas wilayahnya. Artinya, pesawat negara tidak dapat melintas tanpa izin dari negara yang akan dilalui. Misalnya, pesawat negara Amerika itu ada kendala dalam pesawatnya, atau misalkan kehabisan bahan bakar, maka ia akan mendarat di negara Indonesia. Maka dari itu Indonesia akan menanyakan kenapa dia harus darat, dengan tujuan apa. Kalau misalnya itu disetujui, maka pesawat Amerika akan mendarat di negara Indonesia atas persetujuan dari negara Indonesia tersebut. Yang ketiga itu ada karakteristik wilayah daratan dan wilayah perairan. Karakteristik wilayah daratan berupa daratan rendah, daratan tinggi, perbukitan, dan pegunungan. Kelompok fisik yang utama adalah pegunungan. Rangkaian pegunungan Indonesia itu ada 2. Yang pertama, rangkaian pegunungan sirkum Mediterania yang berasal dari Eropa yang melalui pegunungan Atlas di Maroko, pegunungan Alpen di Swiss. Eropa membentuk pegunungan Asia Tengah berupa Zagros, Elbrus, Sulaiman, Kunlun, Nansan, Atlantik, dan Himalaya. Dan lalu masuk ke Indonesia melalui Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku. Nah, pada jalur pegunungan Mediterania ini ada 2. Yang pertama busur dalam dan busur luar. Busur dalam jalur vulkanis atau gunung berapi yang aktif itu meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Busur luar itu jalur yang non vulkanis atau yang gunungnya tidak aktif. Sebagian besar di dasar laut meliputi pantai barat Sumatera, pantai selatan Jawa, Nusa Tenggara, dan Maluku.
Yang kedua ada rangkaian pegunungan Sirkumpasifik yang melalui dari pegunungan Andes di Amerika Selatan menyambung ke pegunungan Rocky di Amerika Utara, Jepang, Filipina, masuk Indonesia melalui Sulawesi, bersambung ke Halmahera sampai ke Papua. Dan ini menyebabkan Indonesia banyaknya gunung berapi yang aktif. Jika ini bergetar kedua-duanya, maka itu akan membuat tsunami yang besar di Indonesia. Karakteristik wilayah perairan Indonesia. Yang pertama itu ada wilayah perairan Indonesia terdiri perairan darat, danau, dan sungai, dan perairan laut. Luas perairan laut Indonesia sekitar 6.315.222 km atau 75% dari total luas Indonesia. Yang ketiga, menyebabkan Indonesia menjadi lalu lintas arus migrasi biota ikan dan biota laut. Yang keempat, sirkulasi arus atau massa air utama berasal dari Samudra Pasifik, yang kemudian dikenal dengan arus lintas Indonesia atau Arlindo, melalui Selat Liva Matola, Laut Sulawesi, Selat Makassar, keluar melalui Selat Lombok, Selat Ombay, Laut Sau, dan Laut Timor. Fenomena yang pada wilayah perairan yaitu Madden-Julian Oscillation atau MJO yang memiliki dua fase dalam satu periode osilasi, yaitu fase badai yang diikuti fase kering. Yang kedua ada El Nino Southern Oscillation atau ENSO, yaitu naik suhu permukaan laut di pusat Samudra Pasifik hingga pantai barat Amerika Selatan. Yang kelima yaitu ada kondisi laut Indonesia dipengaruhi oleh dinamika pasang surut. Yang keenam, laut Indonesia dikelompokkan dalam 18 ekoregion, yaitu wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang mengembangkan integrasi sistem alam dan lingkungan hidup. Yang ketiga itu ada perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Pada Indonesia itu sudah terjadi pada Kerajaan Sriwijaya Majapahit, dua kerajaan maritim besar di Indonesia. Pada masa Kerajaan Sriwijaya dan pada masa kerajaannya itu 6-10 Masehi, Kerajaan Sriwijaya menguasai seluruh jalur perdagangan dan pelayaran di Indonesia, di dunia, atau di Asia Tenggara. Jalur perdagangan antara India dan Tiongkok sebagai negara benua yang kaya akan komoditas perdagangan. Kerajaan Sriwijaya juga menguasai Selat Malaka dan Selat Sunda. Sriwijaya juga pengendali rute perdagangan rempah dan perdagangan lokal dengan menguasai pelabuhan, atau setiap kapal yang lewat akan dikenakan biaya pajak. Yang kedua, Yang keempat, Sriwijaya juga menguasai pelabuhan dan mendirikan gudang-gudang perdagangan untuk pasar Tiongkok dan India. Setelah Kerajaan Sriwijaya runtuh, maka Kerajaan Majapahit mulai menguasai perairan yang ada di Pulau Jawa dan terbesar di Pulau Jawa. Pada Kerajaan Majapahit memperdayakan di Nusantara sebagai jalur perdagangan ekonomi, kerjasama antar negara, pertukaran budaya, dan pertahanan. Pelabuhan utama Majapahit itu ada di Bubat dan Canggu. Kerajaan Majapahit juga berlabuh kapal-kapal dari seluruh
Nusantara dan mancanegara seperti Siam, Champa, Myanmar, Kamboja, Tiongkok, India, dan Bangladesh. Kerajaan Majapahit juga mengekspor beras, gaharu, lada, kayu cendana, pala, kapur barus, kapuk, kasumba, dan lain-lain. Pelabuhan di Pulau Jawa ini juga adanya rempah-rempah dari kawasan timur Nusantara dikirim ke Tiongkok. Setelah Kerajaan Majapahit runtuh, Demak mulai berkembang menjadi pusat ekonomi maritim di Nusantara. Kerajaan Islam Demak banyak kota pelabuhan di sepanjang pantai utara. Contohnya Tuban, Panangruku, Gersik, Sedayu, Brodong, Juwana, Jepara, Demak, Semarang, dan masih banyak lagi. Setelah itu, Malaka mulai dikuasai oleh Portugis. Setelah pamor Demak menurun, Jepara menjadi pelabuhan utama. Sementara itu di jalur selatan, berkembangnya jalur ekonomi maritim yang baru. Banten yang berada di kawasan Selat Sunda menjadi pusat ekonomi yang baru dengan lada sebagai komoditas utamanya dan menjadi incaran kapal dagang yaitu Tiongkok, India, dan Eropa. Contohnya seperti Belanda yang mulai mendatangi perdagangan di Banten. Yang keempat itu ada potensi pengelolaan sumber daya. Yang pertama itu sumber daya perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Yang kedua, energi kedaulatan Indonesia dapat dikatakan terbaik dan terbesar di dunia. Energi ini ada dibagi menjadi tiga, yaitu energi gelombang laut, energi pasang surut, yang ketiga energi panas laut atau Ocean Thermal Energy Conversion atau OTC. Yang ketiga juga ada sumber daya minyak dan gas bumi yang terdapat di Indonesia dan menjadi incaran. Yang keempat ada wisata bahari. Indonesia juga ada wisata baharinya loh, terutama di Lombok, Bali, Papua. Itu juga banyak pantai-pantai Indonesia yang lumayan yang banyak, kayak budaya keindahan alamnya, dan menjadi pusat perhatian dan menjadi wisata di Indonesia dan didatangi oleh turis-turis atau lokal di Indonesia. Yang kelima ada industri maritim, dapat menjadi sumber daya ekonomi potensial sebagai penyumbang penerimaan devisa negara. Yang keenam ada jasa angkutan laut. Yang ketujuh, alur laut kepulauan Indonesia dapat dipergunakan sebagai alur laut yang kemungkinan kapal-kapal asing untuk berlayar melalui shell lanes dengan cara normal. Bagi kapal selam yang berlayar di bawah air dan hak terbang kapal terbang yang bukan kapal terbang sipil. Yang terakhir, saya akan membahas tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Yang pertama, poros maritim adalah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau. Yang kedua, ada beberapa aspek yang ada di Indonesia, yang ada di poros maritim dunia, yaitu aspek ekonomi, kelautan dan kemaritiman. Yang kedua, aspek komponen tata kelola. Aspek ekonomi, kelautan dan kemaritiman sebagai aset andalan pengembangan dan pembangunan poros maritim dunia. Aspek ekonomi juga kelautan dan kemaritiman mencakup sumber daya perikanan, migas, lepas pantai, mineral dasar laut, transportasi laut yaitu tol laut. Yang kedua itu industri maritim, wisata bahari yang tadi saya bilang. Yang kedua yang terakhir ada serta pulau kecil terluar atau terdepan. Aspek komponen tata kelola
untuk menentukan bagaimana aspek ekonomi kelautan di kemaritiman dapat dikelola dan dikembangkan, artinya untuk mewujud poros maritim dunia. Aspek ini cukup penataan ruang laut, peraturan alur laut kepulauan, pengawasan laut, pertahanan keamanan untuk kedaulatan NKRI, budaya bahari, sumber daya manusia atau SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan, serta kualitas dan daya dukung lingkungan laut. Sekian dari saya, terima kasih telah memperhatikan video saya. Maaf bila ada kesalahan kata atau saya kecepatan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.